wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putranti Muhammad dengan NIM 9414123043 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis regresi logistik dengan program SPSS. Sebelum saya melakukan praktik di program SPSS, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang konsep dasar dalam regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi logistik, data variabel dependen yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Regresi logistik tidak memerlukan distribusi data yang normal atau tidak menggunakan uji normalitas data. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis regresi logistik dengan judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Di dalam judul penelitian ini, saya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X1, tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel X2, sedangkan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya, di sini ada perumusan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk hipotesis kedua, diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Setelah kita mengetahui perumusan hipotesis yang digunakan, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya. Dengan jumlah data sebanyak 57. Baik, langsung saja saya akan melakukan analisis regresi logistik. Caranya kita bisa pilih menu Analyze, Regression, Binary Logistik. Untuk tingkat kemiskinan kita masukkan ke variabel dependen, dan untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka kita pindah ke menu dependen. Selanjutnya kita pilih menu Shift, centang probability dan group membership. Terus continue, selanjutnya kita pilih ke menu option, centang menu Hosmer Lemshow, goodness of fit, dan korelasi of estimate, dan illiteracy history. Terus continue, terus oke. Di sini sudah muncul output SPSS untuk regresi logistik. Untuk melakukan interpretasi outputnya, kita bisa buka kembali file PDF-nya. Di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi untuk regresi logistik. Pada tabel yang pertama yaitu tabel Case Processing Summary. Tabel ini di sini N sebanyak 57 data, maka bisa diartikan penelitian ini menggunakan 57 data untuk dijadikan sebagai sampel. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu tabel dependent variable encoding, yaitu tabel yang ini. Untuk analisis datanya, variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin dikategorikan sebagai 0 dan tidak miskin diberi tanda 1. Lalu selanjutnya, untuk blok 0 atau beginning block, tabel iteration history, untuk analisis datanya di sini ada kriteria pengujian dalam tabel iteration history, yaitu jika nilai likelihood kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai likelihood lebih besar dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Untuk mencari chi-square tabel dengan rumus N dikurang 1, yaitu 57 dikurang 1, maka kita bisa mendapatkan chi-square tabel sebesar 74,46832.
dari mana kita menempatkan nilai 744632, yaitu dari tabel acuan chi-square. Di sini, semua bisa lihat pada tabel chi-square dengan degree of freedom sebesar 0,05 dan N sebesar 56, yaitu sebanyak 74,468832. Setelah kita mengetahui chi-square tabel yang didapatkan, selanjutnya kita melakukan perbandingan nilai log likelihood dengan chi-square tabel, di mana nilai log likelihood sebesar 78,861, maka bisa diartikan model sebelum dimasukkan variabel X masih tidak memenuhi syarat uji, dikarenakan nilai log likelihood lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 78,861, lebih besar dari 74,46832. Selanjutnya untuk tabel variance. Selanjutnya tabel klasifikasi tabel. Tujuan yaitu tabel ini menunjukkan seberapa baik model klasifikasi. Dalam hal ini, model untuk memprediksi tingkat kemiskinan bekerja dalam memprediksi kategori yang benar. Untuk kolom observed atau teramati menunjukkan kategori tingkat kemiskinan yang sebenarnya, yaitu miskin atau tidak miskin. Untuk kolom prediktif menunjukkan kategori tingkat kemiskinan yang diprediksi oleh model. Tingkat kemiskinan miskin dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 0 kasus sebagai miskin dan 27 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi orang miskin dari data orang yang miskin. Model tidak bisa memprediksi satupun. Yang kedua, tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 0 kasus sebesar miskin dan 30 kasus sebesar tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi 100% dalam memprediksi orang yang tidak miskin. Yang kedua, tabel presentasi correct atau presentasi benar. Untuk kategori miskin, presentasi benar adalah 0%, yang menunjukkan model tidak akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, presentasi benar adalah sebesar 100%, yang menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Untuk tabel overall percentage atau presentasi keseluruhan, akurasi model adalah 52,6%. Ini berarti model secara keseluruhan hanya benar dalam 52,6% prediksi. Selanjutnya, variabel in the equation. Untuk analisis datanya, sebelum variabel independen dimasukkan dalam model mendapatkan nilai koefisien beta sebesar 0,105. Dengan odds rasio sebesar 1,111 dan nilai signifikansi dari uji Watt sebesar 0,691. Tahap selanjutnya, di sini ada blok 1. Pada tabel iterasi history, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai log likelihood kurang dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai log likelihood lebih besar dari chi-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Untuk mencari chi-square tabel dengan rumus N dikurangi K kurang 1, di mana K merupakan jumlah variabel independen yang digunakan, yaitu 57 dikurangi 2 dikurangi 1 menempatkan hasil chi-square tabel sebesar 72,15322. Kita buka lagi tabel acuan chi-square-nya, yaitu dengan DF sebesar 0,05 dan N sebesar 54, yaitu sebesar 72,153216. Angka ini maka bisa diartikan bahwa model setelah dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji, dikarenakan nilai log likelihood kurang dari chi-square tabel, di mana nilai log likelihood sebesar 71,752, nilai ini kurang dari chi-square tabel, yaitu sebesar 72,15322.
Selanjutnya ada tabel Omnibus Test of Model Koefisien, yaitu tabel yang ini. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan, atau bisa diartikan dua variabel independen yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Di sini nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,029. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa kedua variabel independen yang digunakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada tabel model summary. Yaitu yang ini. Pada tabel model summary, kita bisa fokus pada kolom Nagelkerke R-square, di mana nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,156, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara simultan sebesar 15,6%. Lalu pada tabel Hosmer and Lemsov test, tabel ini dapat dikatakan baik jika nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Pada tabel Hosmer and Lemsov test, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,215, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Selanjutnya ada tabel klasifikasi tabel, di mana untuk interpretasinya tingkat kemiskinan miskin dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 14 kasus sebagai miskin dan 13 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang miskin. Yang kedua, tingkat kemiskinan tidak miskin dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 7 kasus sebagai miskin dan 23 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Untuk presentasi correct, untuk kategori miskin, presentasi benar adalah 51,9% yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, presentasi benar adalah 76,7% untuk yang menunjukkan model lebih akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Yang ketiga, overall presentasi, akurasi presentasi keseluruhan akurasi model adalah 64,9%. Ini berarti model secara keseluruhan benar adalah 64,9 prediksi. Selanjutnya ada tabel variabel in the equation. Tabel ini untuk pengajuan hipotesis. Untuk kriteria pengujian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial atau secara tersendiri untuk variabel pertumbuhan. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi atau variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,336 dan nilai tersebut besar dari 0,05, maka berkesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya hipotesis pertama ditolak. Lalu untuk variabel X2 atau tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041. Angka ini nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya hipotesis kedua diterima. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.